Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat adik-adik calon peserta didik di sekolah Muhammadiyah. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Istiqomah dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kira-kira udah portasi hari keberapa nih kira-kira? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan keorganisasian. Nah, teman-teman, kalau dengar kata organisasi, kira-kira apa yang pertama kali muncul? Apa yo? Jangan disambi balas chat WA lo. Gini teman-teman, organisasi kalau ditarik garis secara besar itu ada 3 kata yang perlu kita ingat. 1, sekumpulan orang. 2, bekerja sama. Dan 3, tujuan. Jadi kalau dilihat dari kata ini, kalau kita rangkai, kira-kira organisasi itu apa teman-teman? Nah, benar itu. Jadi organisasi itu sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Ingat ya teman-teman, 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang itu belum bisa dikatakan organisasi. Tapi kalau udah 3, 5 dan sebagainya, ditambah sekumpulan itu punya tujuan yang sama, itu bisa dikatakan sebagai organisasi. Itu. Kemudian apa sih kira-kira macam-macam dari organisasi? Jadi organisasi itu ada 2 macam. 1, organisasi profit. 2, organisasi non profit. Nah, Kak, organisasi profit itu yang bagaimana ya? Nih, organisasi profit itu organisasi yang mengutamakan segi keuntungan. Nah, teman-teman pasti pernah dengar nih koperasi, perusahaan dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk organisasi profit. Jadi dia lebih mengedepankan keuntungan. Nah, yang kedua nih. Yang kedua ada yang namanya organisasi non profit. Organisasi ini itu organisasi yang tidak mengutamakan segi keuntungan, akan tetapi lebih mengedepankan kebermanfaatan. Contoh nih, ada IPM, ada Muhammadiyah, ada Isiyah, apalagi yang teman-teman tahu. Nah, itu salah satu bentuk organisasi non-profit, karena di dalamnya itu lebih mengutamakan kebermanfaatan. Nah, kemudian kita lanjut ke apa sih yang dibutuhkan dalam organisasi. Ada banyak ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat. Salah satunya saling percaya, menjaga komitmen, saling menjaga komunikasi, bersilaturahim, dan jangan suudzon teman-teman. Jadi kalau kita udah bekerja sama, udah dalam satu tim, ingat harus percaya kepada temannya sendiri. Jaga komitmen, kemudian fokus pada tujuan awal gitu teman-teman. Kita lanjut nih, masalah manfaat berorganisasi. Nah, teman-teman jangan salah ya. Apalagi kalau teman-teman nantinya gabung ke IPM. Jangan pernah merasa rugi. Bahkan teman-teman bakalan rugi nih kalau nggak bakal ikut IPM. Saya berdiri di sini karena ya saya ikut IPM. Teman-teman, IPM nggak bakal menjerumuskan kalian. Artinya apa? Sampai detik ini, sampai saya mungkin sekarang umur 19 tahun, saya masih tetap di IPM. Karena apa? Karena di dalam IPM itu memberi kebermanfaatan yang luar biasa. Apa sih hebatnya IPM? Apa sih hebatnya organisasi? Kok bisa sampai detik ini saya masih bertahan di IPM? Nah, banyak sekali teman-teman yang bisa kita dapatkan. Salah satunya menumbuhkan kebersamaan. Udah jelas ya, karena kita saling ketemu, kita saling kumpul, kita saling bercengkrama, otomatis ya kebersamaan kita akan muncul dengan sendirinya gitu teman-teman. Yang kedua, memperkuat tali persaudaraan. Jangan heran teman-teman,
kalau kita udah sering bareng, udah merasakan pahit manisnya berorganisasi bareng-bareng, pasti tali persaudaraan teman-teman akan erat. Satunya sakit, ya lainnya ikut merasakan gitu. Ibarat teman-teman nih, kalau teman-teman naik sepeda mengayuh panas-panas, tiba-tiba ada batu, teman tiba-tiba jatuh. Nah, kan yang luka lutut teman-teman, tapi yang mengucap aduh sakit kira-kira apa? Mulut kan. Nah, kalau teman-teman nangis, yang mengeluarkan air mata itu mata, tapi yang mengusap itu tangan. Nah, itulah keuntungan berorganisasi. Jadi satu sakit, yang lain ikut merasakan, yang lain ikut membantu. Kemudian ada memperkaya informasi, menjalin relasinya semakin banyak gitu teman-teman. Bisa dibedakan loh teman-teman yang ikut organisasi sama yang tidak. Bisa dilihat nih teman-teman, nanti teman-teman pasti bakal merasakan manfaatnya 2, 3, 5 tahun yang akan datang. Bahkan teman-teman itu merasakan perbedaan sendiri lah ketika di rumah, di sekolah dan sebagainya gitu. Kemudian di organisasi juga melatih egois. Ingat teman-teman, karena di organisasi kita cuma punya satu tujuan yang sama, otomatis kita saling bekerja sama, tidak boleh egois. Nah, karena tujuan kita sama nih, harus bisa dicapai bersama-sama. Nah, kemudian apa lagi sih kira-kira? Nah, sekarang pasti gini ya, kita masuk ke permasalahan di organisasi. Gini teman-teman, yang namanya organisasi itu nggak mungkin mulus terus. Pasti ada yang namanya masalah gitu. Karena adanya masalah itu membuat kita lebih dewasa lagi, lebih berpikir lebih jernih dan sebagainya gitu teman-teman. Pasti kan sering itu menemukan adanya geng-gengan istilahnya apa ya, istilahnya geng-gengan antara satu antara yang lain gitu. Kemudian ada cinlok nih cinta lokasi gitu ya teman-teman, nggak boleh loh, hati-hati ya. Ya mungkin jangan sampai cinlok, tapi kalau deket ya nggak apa-apa, namanya keluarga kalau di organisasi gitu. Kemudian tidak tahan, tidak profesional. Jadi kadang-kadang ya teman-teman, kita itu tidak bisa memposisikan membawa masalah pribadi di organisasi, itu nggak boleh loh. Kita harus bersikap profesional. Masalah pribadi ya udah di layar belakang gitu. Kalau udah di organisasi, jangan sampai bawa masalah pribadi gitu ya teman-teman, harus profesional. Itu ya bisa dilihat di PPT yang kakak buat, itu teman-teman bisa lihat nanti. Udah, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.